Pernahkah lo ngerasa hidup kayak main sosmed? Kadang postingan receh yang lo anggap sepele bisa viral kemana-mana, tapi karya serius yang udah lo garap habis-habisan malah tenggelam. Nggak ada yang notice. Bikin heran kan? Tapi coba tarik napas sebentar, lihat hidup lo dari sisi lain. Sebenarnya rezeki juga bekerja dengan algoritma yang mirip kayak itu. Rezeki nggak asal mampir. Dia datang ke arah orang-orang yang konsisten, bukan yang sekali doang posting energi positif, lalu besok balik lagi ngeluh, sirik, banding-bandingin hidup. Menariknya, hukum ini nggak cuma berlaku di dunia digital, tapi udah tertulis sejak lama dalam rahasia kehidupan yang Allah ajarkan lewat Al-Quran, hadis, dan tafsir para sufi. Hidup dan algoritma, analogi yang jarang disadari. Algoritma di sosmed itu pada dasarnya sederhana. Dia merekam, membaca pola, dan memutuskan konten apa yang pantas diperluas. Kalau lu konsisten bikin konten positif, bermanfaat, atau bikin orang betah, algoritma bakal nunjukin lu ke lebih banyak orang. Tapi kalau cuma sesekali doang, atau mood-moodan, algoritma bakal bingung. Ini orang serius nggak sih? Sama persis kayak rezeki. Allah udah menaruh sistem dalam hidup ini. Dalam bahasa tasawuf disebut sunnatullah, hukum yang nggak akan pernah berubah. Orang yang sabar, ikhlas, tekun, dan konsisten dalam menanam kebaikan akan otomatis menarik rezeki yang setara dengan energi itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat An-Ra'd ayat 11. Artinya jelas. Lo nggak bisa ngarep algoritma rezeki naik kalau feed hidup lo masih dipenuhi postingan iri, dengki, ngeluh, atau sekadar drama capek yang lo pelihara sendiri. Energi positif itu kayak konten yang viral. Sadar nggak? Orang-orang yang paling banyak rezekinya seringkali bukan yang paling pinter atau paling kuat, tapi yang paling ringan hatinya. Mereka punya aura yang enak ditemuin, energi yang bikin orang betah berinteraksi, vibe yang bikin orang lain ngerasa lebih baik setelah ngobrol sama dia. Kenapa? Karena mereka konsisten posting energi positif ke semesta. Lewat sikap ucapan, bahkan cara berpikir, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau cuma senyum aja udah dianggap sedekah, bayangin kalau lo konsisten nyebarin doa baik, sabar dalam menghadapi masalah, atau selalu ikhlas ketika dunia mengguncang. Itu ibarat feed lo penuh konten premium, yang algoritma rezeki nggak mungkin abaikan. Konsistensi, kunci utama algoritma hidup. Banyak orang pengen hidupnya berubah, tapi masih main-main sama dirinya sendiri. Hari ini semangat, besok malas. Hari ini doa, besok lupa. Hari ini sabar, besok ngamuk lagi. Mana ada algoritma yang mau notice? Kalau feed lo kayak gitu, rezeki itu mengikuti hati. Bila hati tenang, rezeki lapang. Bila hati sempit, rezeki ikut sempit. Imam Al-Ghazali, tenang di sini bukan berarti hidup lo nggak ada masalah. Tapi lo tetap jaga konsistensi, iman, doa, usaha, dan sikap positif, meskipun badai hidup datang. Itulah konsistensi yang bikin algoritma rezeki nggak bisa nolak lo. Hakikat Islam dan algoritma kehidupan. Kalau ditarik lebih dalam, seluruh ajaran Islam sebenarnya adalah pelajaran tentang konsistensi. Salat 5 waktu konsistensi, puasa Ramadan konsistensi, zikir harian konsistensi. Allah nggak butuh ibadah kita, tapi Allah mau ngajarin kita cara kerja algoritma semesta. Lo nggak bisa dapat engagement kalau sekali doang posting. Begitu juga, lo nggak bisa berharap rezeki melimpah kalau ibadah lo cuma musiman. Tasawuf nyebut ini mujahadah an-nafs, perjuangan melawan nafsu, yang bikin lo bolak-balik antara konsisten dan lalai. Semakin lo stabil, semakin algoritma rezeki mengenali pola lo dan ngalirin engagement berupa keberkahan hidup. Rezeki nggak cuma soal uang. Jangan sempitin makna rezeki cuma sebatas gaji atau saldo rekening. Rezeki itu luas. Kesehatan, ketenangan hati, sahabat yang tulus, kesempatan yang datang tepat waktu, bahkan ide brilian yang nyelamatin hidup lo. Kadang rezeki lo datang bukan dari amplop, tapi dari ketenangan tidur. Kadang bukan dari transferan, tapi dari pertemuan kecil yang ngubah jalan hidup. Kalau feed hidup lo bersih dan konsisten, algoritma rezeki bakal munculin iklan-iklan kehidupan yang tepat waktu dan bikin hidup lo naik kelas. Pacing hidup, jangan mudah menyerah. Banyak orang gagal bukan karena Allah nggak ngasih rezeki, tapi karena mereka menyerah di tengah jalan. Kayak content creator, baru posting 5 video terus nyerah. Kayaknya gue nggak bakat, padahal algoritma belum sempat ngeh sama pola mereka. Rezeki juga gitu. Mungkin lo udah doa, udah usaha,
tapi hasilnya belum kelihatan, itu bukan berarti gagal. Itu cuma berarti algoritma lagi ngerekam konsistensi lo. Kalau lo berhenti sekarang, artinya feed lo kosong lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Notice ya, Allah pakai kata bersama, bukan sesudah. Artinya kemudahan itu udah jalan bareng sama kesulitan. Tugas lo cuma satu, konsisten ngejalanin peran dengan iman dan energi positif, sampai algoritma nunjukin hasilnya. Algoritma semesta nggak pernah bohong. Semesta ini nggak bekerja random. Dia tunduk pada aturan Allah yang jelas. Apa yang lo tabur, itu yang lo tuai. Kalau lo konsisten nyebarin kebaikan, kasih sayang, doa dan usaha, rezeki pasti nyamperin. Bukan karena manusia, tapi karena algoritma semesta nggak pernah salah baca pola. Tanamlah amal-amalmu di bumi ketulusan, siramilah dengan air keikhlasan, dan panenlah di musim yang Allah tentukan. Ibn Athaillah Al-Hikam. Konsistensi posting energi positif nggak akan pernah sia-sia. Lo mungkin nggak lihat hasilnya hari ini, tapi algoritma udah nyimpen engagement yang bakal meledak di waktu yang tepat. Pernah nggak lo ngerasa selama ini lo udah capek banget mikirin rezeki, kerja keras, doa, bahkan ikhtiar lo udah nggak main-main, tapi tetap aja ada satu ruang kosong dalam hati yang bikin lo merasa ada yang belum nyambung? Mungkin itu bukan karena rezeki lo jauh, tapi karena energi lo belum ketemu jalannya. Di sini di nafas baru gue percaya, setiap manusia punya algoritma rezekinya masing-masing. Sama kayak jejak digital kita di dunia maya, hati lo juga ninggalin jejak di semesta. Dan semesta itu responsif, dia ngasih balik apa yang lo pancarin. Lo lagi getar rendah, lo dapat pantulannya. Lo lagi jernih, lo dapat cermin yang terang. Tapi gue pengen nanya ke lo dengan jujur banget, apa sih energi yang paling sering lo pancarin ke dunia? Apakah lo lebih sering ngasih getar syukur? Atau ngasih getar keluhan? Apakah lo lebih sering narik orang dengan ketulusan? Atau dorong mereka pergi dengan rasa iri? Coba lo jawab di kolom komentar dengan hati yang jujur. Bukan buat bikin bagus di mata orang, tapi biar lo bisa ngaca ke dalam diri lo sendiri. Karena kadang, komentar lo di sini bukan sekadar tulisan, tapi doa kecil yang lo kirim ke semesta. Doa yang mungkin akan Allah kabulkan lewat pintu yang bahkan lo nggak sangka. Dan gue bakal baca komentar lo, bukan buat menilai, tapi buat nemenin lo di perjalanan ini. Karena nafas baru bukan cuma channel, ini tempat kita semua pulang sebentar, istirahat sebentar, sebelum balik lagi berjuang di jalan hidup masing-masing. Jadi gue undang lo tinggalkan satu jejak kejujuran di bawah ini. Siapa tahu, dari jejak kecil itu Allah lagi siapin gelombang besar yang nyambungin lo sama rezeki yang selama ini lo cari.